Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Duduk Pak, duduk Pak. Ini Pak, apa keperluan lah? Mungkin ada yang bisa dibantu nih Pak. Kami masyarakat pada agama ini mau tanya lah Pak tentang masalah transparansi dana desa Pak. Jadi kami masyarakat ini ingin tahu seberapa besar desa transparansi dana terhadap masyarakatnya. Jadi apa yang desa lakukan untuk mentransparansikan dana desa tersebut. Anggaran dana desa lah Pak ya. Ya pokoknya dana-dana kita yang ada di desa ini Iya. bisa diakses oleh masyarakat. Masyarakat ingin tahu itu desa caranya gimana untuk menyikapi hal tersebut. Jadi Pak terkait dana desa nih Pak. Ya kan ADT ini biasanya kita pergunakan untuk insentif dengan operasional. Sedangkan dana desa yang dari pusat itu kita pergunakan untuk pembangunan lah Pak, untuk sumber daya manusianya dan lain sebagainya. Itu kalau masyarakat ingin tahu cara rincian keuangannya itu gimana Pak? Mungkin lewat Facebook atau media sosial lain. Ya Pak, sebelum sampai ke situ nih Pak, saya jelaskan dulu. Kalau untuk penggunaan dana desa nih Pak, yang pertama kan ya, kita menginstruksikan kepada Pak Dusun bahwa untuk melaksanakan musdes di dusun masing-masing terkait penggunaan dana desa yang akan kita pergunakan. Ya seperti untuk penggunaan dana desa 2025 bahwa itu di tahun 2024 kita sudah menginstruksikan pada Pak Dusun untuk musdes di dusun masing-masing. Nah hasil musdes itu Pak kita minta itu kita bahas di desa. Nah itulah jadi musyawarah desa lewat musdes. Jadi usulan-usulan masyarakat ya yang merupakan prioritas setelah yang kita laksanakan. Jadi untuk masalah transparansinya yang istilahnya waktu melalui musdes tadi itu apa yang jadi prioritas itu yang kita bangun ya, dari nominal angkanya itu ada transparansinya lewat banner lah Pak, atau baliho gitu. Nah baliho itu bisa kita lihat di depan kantor desa. Kalau kita pasang tuh Pak, bannernya, balihonya kita pasang di depan kantor desa. Bisa ditunjukkan Pak? Bisa lah Pak. Mungkin kita sekarang lagi di kantor desa nih Pak. Bisa kita lihat ke depan lah nih Pak, ada banner yang kita pasang di situ Pak. Pak bisa kita lihat sekarang Pak. Nah ini Pak, ini yang contoh banner yang kita pasang biar masyarakat bisa mengetahui lah. Ini kan dari APBD tahun 2025 tuh bisa kita lihat ya, masing-masing bidang itu udah ada di sini Pak anggarannya ini. Jadi kalau ini kan masyarakat kita bisa melihat nanti dana itu masuknya berapa, penggunaannya untuk apa, ya dari itu lah Pak ya. Bisa Pak, bisa Pak. Selaku warga pun kita tidak curiga kalau misalkan dana ini digunakan untuk apa itu bisa melihat lewat apa namanya baliho ya. Jadi kalau ada masyarakat yang mungkin tanya sama bapak lah gitu kan, penggunaan dana desa untuk apa ya, langsung aja Pak suruh ke kantor desa bahwa kita ada pasang balihonya depan untuk penggunaannya ya, bahwa kita memang transparan lah di sini Pak. Ini Pak sambil duduk nyantai nih Pak ya. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak terkait penggunaan dana desa nih Pak. Ini kan gini Pak, kita itu sebagai warga Pak ya, satu sisi memang kita itu ingin tahu, satu sisi Pak prihatin lah Pak. Iya Ya kan, saya juga lewat dari sana tadi, kondisi jalan kita itu memang istilahnya memprihatinkan lah. Iya. Bukan cuma di sini aja, mungkin bagian-bagian jalan desa kita tuh banyak yang sudah rusak. Seandainya kita masyarakat itu ingin dana desa itu juga diperuntukkan untuk memperbaiki jalan-jalan yang sudah rusak itu kira-kira gimana? Ya, jadi gini Pak, terkait jalan yang memang kondisi jalan di desa kita yang
rusak ya Pak ya. Ya, jadi ya bukan kita tidak bisa untuk memperbaikinya Pak, ya memang suatu sisi bahwa jalan yang ada di desa kita ini rata-rata kan jalan pemdal, ya ada jalan dari kabupaten. Ya, kalau memang itu benar-benar jalan yang dibuat oleh desa Pak, bisa kita untuk membangunnya Pak. Tapi kalau rata-rata yang ada untuk provinsi, untuk kabupaten, ini kan kita perlu konsultasi ke pihak terkait, bahwa kita tidak mau juga nanti bahwa anggaran desa yang kita bangun untuk jalan tersebut dibangun pula oleh kabupaten, kan anggarannya jadi tumpang tindih di situ Pak. Ya, jadi kalau itu tadi ya masalah dana desa bisa kita alihkan ke situ atau tidak, sebetulnya bisa Pak. Ya, tapi kan dengan skala, dengan anggaran dari kita yang kita lihat tadi, kalau untuk memperbaiki jalan itu yang rusak Pak, sepertinya kegiatan lain itu tidak bisa tercover. Makanya untuk kegiatan yang seperti jalan tadi, kalau itu dimiliki oleh Pemda, dimiliki oleh kabupaten atau provinsi, ya melalui hasil musyawarah juga kita Pak. Nah, memang juga kebutuhan seperti posyandu, stunting dan lain sebagainya, anggaran kita untuk situ. Kalau memang kita perbaiki jalan yang rusak Pak, tidak seberapa hasilnya. Ya sementara kan walaupun jalan kita rusak masih bisa untuk dilewati Pak. Ya, jadi penjelasannya seperti itu Pak, kalau kami Pak. Kita juga tidak mau istilahnya nanti dana desa dengan dana APBD daerah itu jadi tumpang tindih, kita takutnya di situ. Untuk istilahnya penggunaan dan dana desa terutama untuk infrastruktur seperti jalan ini juga istilahnya ada mekanismenya lah. Ada Pak, ada mekanismenya. Jadi tidak asal kita terapkan. Ya, seperti itu. Itulah Pak ya. Nah, jadi mungkin bisa disampaikan juga Pak ke masyarakat yang lain, ya bukannya desa tidak mau membangun yang rusak nih Pak, istilahnya kan ya dananya kita juga ada juga juknis yang dari pusat yang memang harus kita laksanakan ada. Jadi kalau untuk direhabkan ke jalan itu tidak seberapa gitu Pak, tidak tercover lah ini. Jadi kita untuk prioritas yang lainnya lagi Pak. Nah seperti itulah Pak ya. Ya mungkin itu Pak penjelasan dari kami lah Pak, mungkin ya bisa disampaikan ke masyarakat lain lah ya terkait penjelasan ini gitu ya. Terima kasih banyak atas informasinya Pak. Kita bisa paham lah dengan kondisi lapangan yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya, bahwa desa itu memang kondisinya seperti itu. Ya.